Konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina menghadirkan berbagai dimensi peperangan modern yang semakin kompleks. Salah satu aspek yang kini menjadi sorotan adalah bagaimana drone telah digunakan secara masif sebagai alat serang untuk melemahkan infrastruktur vital Ukraina. Infrastruktur pertambangan dan energi menjadi sasaran strategis karena berperan besar dalam menopang ekonomi dan kemampuan industri Ukraina. Dalam konteks ini, strategi militer yang melibatkan serangan drone bukan sekadar soal menghancurkan posisi musuh secara langsung, melainkan juga melemahkan sumber daya ekonomi yang menjadi fondasi kekuatan negara. Ini menandai perubahan paradigma dalam peperangan kontemporer, di mana ekonomi dan infrastruktur sipil menjadi medan tempur yang sangat penting. Fasilitas pertambangan di Ukraina, terutama di wilayah timur dan selatan, adalah bagian utama dari perekonomian nasional. Tambang-tambang batu bara, logam, dan mineral lainnya menyediakan bahan baku vital yang menopang aktivitas industri dan energi. Oleh karena itu, serangan ke fasilitas ini berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi Ukraina secara signifikan. Dalam beberapa insiden yang dilaporkan, drone Rusia menargetkan fasilitas tambang serta kendaraan pekerja di lokasi tersebut. Serangan yang menimpa bus pengangkut pekerja tambang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga memicu ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat sipil. Strategi ini menunjukkan intensi Rusia untuk melumpuhkan aktivitas pertambangan dengan dampak yang luas, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga psikologis. Selain serangan langsung, terdapat taktik penanaman ranjau dan bahan peledak di fasilitas penting seperti gardu listrik dan jaringan pipa gas yang mendukung operasi tambang. Tindakan ini diduga merupakan strategi bertahan, yakni penghancuran aset-aset vital apabila pasukan Rusia harus mundur. Strategi semacam ini berpotensi memperparah kerusakan infrastruktur Ukraina dan menyulitkan proses pemulihan di masa mendatang. Dampak dari serangan yang menimpa sektor pertambangan tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik dan korban jiwa. Ada konsekuensi lingkungan yang cukup serius. Banyak tambang kini terendam air akibat penghentian operasi dan tidak terawatnya fasilitas selama masa konflik. Air yang menggenang ini membawa bahan kimia berbahaya dan residu logam berat yang berpotensi mencemari sumber air tanah dan mengancam ekosistem di sekitar tambang. Selain itu, beberapa tambang di Ukraina pernah digunakan untuk penyimpanan bahan radioaktif pada era Soviet. Ketika tambang-tambang tersebut tergenang air, risiko pencemaran radiasi menjadi sangat mungkin terjadi. Hal ini menimbulkan ancaman kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Dari sisi sosial, ketidakamanan yang diakibatkan oleh serangan berkelanjutan membuat pekerja tambang sulit menjalankan aktivitasnya secara normal. Penurunan tenaga kerja dan produktivitas industri turut membawa dampak negatif pada ekonomi lokal dan menambah beban ketidakpastian bagi keluarga serta komunitas yang bergantung pada sektor pertambangan. Selain fasilitas pertambangan, infrastruktur energi yang menopang operasi tambang turut menjadi target dalam serangan drone. Pembangkit listrik, jaringan pipa gas, dan gardu distribusi menjadi sasaran serangan presisi untuk memutus suplai energi. Dengan menyerang sektor energi, Rusia berusaha memperlambat atau bahkan menghentikan aktivitas tambang yang sangat bergantung pada pasokan listrik dan bahan bakar. Kerusakan di sektor energi menyebabkan gangguan besar pada aktivitas industri dan kehidupan masyarakat luas.
Tidak stabilnya pasokan listrik dan gas menimbulkan hambatan serius bagi produksi industri yang bergantung pada energi tersebut, memperparah kondisi ekonomi nasional Ukraina. Rusia diketahui mengoperasikan armada drone yang cukup besar dalam konflik ini. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 unit drone serang aktif, ditambah ribuan drone pengalih yang bertugas mengacaukan sistem pertahanan udara lawan. Keberadaan drone ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam melakukan serangan yang cepat dan presisi terhadap sasaran strategis. Jenis drone yang paling banyak digunakan adalah Shahed 136 atau dikenal juga dengan nama Grand 2, drone kamikaze asal Iran yang membawa muatan peledak dan dirancang untuk serangan presisi jarak jauh. Selain itu, ada juga drone Orlan 10 yang berfungsi sebagai mata-mata dan pengumpul intelijen di udara, serta drone FPV kecil yang dimodifikasi dengan muatan peledak untuk serangan jarak dekat dan sangat presisi. Produksi drone ini dilakukan secara masif di fasilitas-fasilitas Rusia dan wilayah pendukungnya, mencerminkan fokus dan prioritas pada peperangan yang mengandalkan teknologi tanpa awak. Serangan yang menargetkan infrastruktur sipil dan industri ini mendapat kecaman keras dari negara-negara Barat, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat. Para pemimpin dunia menegaskan bahwa fasilitas pertambangan dan energi merupakan bagian dari infrastruktur vital yang harus dijaga dalam situasi konflik. Sebagai respons, Uni Eropa dan Amerika Serikat mempercepat pengiriman bantuan militer berupa peralatan pertahanan udara dan senjata jarak jauh kepada Ukraina. Beberapa negara juga mulai mempertimbangkan izin penggunaan senjata presisi jarak jauh agar Ukraina dapat melakukan serangan balik terhadap target strategis di wilayah Rusia, khususnya pusat-pusat produksi dan logistik militer. Selain itu, NATO meningkatkan kesiapsiagaan militer di perbatasan dengan Ukraina, memperketat patroli udara, dan memperkuat sistem pertahanan untuk mencegah potensi penyusupan drone ke wilayah negara anggota. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.